Di video kali ini gue akan nge-review dan juga ngebahas freebies dari desainer asal Malaysia, yaitu adalah Rek and Ivet. Mohon maaf kalau gue salah penyebutannya. Tentang gimana sih caranya seorang freelancer menentukan harga desain atau jasanya. Jadi, Rek and Ivet ini adalah sepasang desainer yang berbasis di Manila dan mereka punya agensi yang namanya adalah Alpasmate yang mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seorang desainer, salah satunya seperti branding, packaging design, dan juga Shopify website. Nah, di Instagramnya pas itu mereka memberikan freebies gitu. Dengan cara kita mend-DM mereka, freebiesnya yaitu adalah pricing calculator untuk seorang freelancer. Jadi kita sebagai seorang freelancer tahu tuh gimana caranya kita menghitung harga jasa desain kita. Nah, setelah di DM nanti teman-teman akan mendapatkan email dan isi emailnya seperti ini. Ini adalah service pricing kalkulatornya dari Rek and Ivet. Teman-teman tinggal di copy aja ke drive teman-teman. Jadi klik di sini file kemudian make a copy. Setelah itu nanti filenya setelah di copy akan seperti ini. Kita lihat di sini ada beberapa bagian ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah bagian untuk pengeluaran di bagian nomor 1 ini. Terus kemudian di nomor 2 ini adalah target revenue atau target penghasilan. Dan yang ketiga itu baru si pricing kalkulatornya untuk jasa teman-teman. Kita lihat dulu untuk bagian nomor 1-nya. Jadi di nomor 1 ini sebenarnya adalah berapa sih sebenarnya modal teman-teman atau pengeluaran yang harus teman-teman keluarkan mungkin tiap bulan untuk supaya bisnis teman-teman atau freelance teman-teman itu berjalan. Yang pertama yaitu adalah pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan bisnis teman-teman atau untuk living ya, untuk kehidupan teman-teman gitu. Contohnya apa? Contohnya di sini untuk bayar kos-kosan, terus kemudian untuk listrik, gas, kemudian internet. Terus di sini ada lagi untuk belanja dan juga untuk menabung. Itu ditulis aja pokoknya teman-teman kira-kira sebulan butuh pengeluaran berapa yang tidak ada hubungannya dengan mendesain agar teman-teman bisa tetap hidup. Nah, terus kemudian di bawahnya lagi ini baru untuk pengeluaran yang ada hubungannya dengan bisnis teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman langganan untuk Adobe, terus langganan untuk email ya, Google Workspace, atau untuk langganan stok foto atau stok vektor seperti Freepik, Envato, dan kawan-kawan. Itu ditulis aja kira-kira sebulannya itu teman-teman mengeluarkan berapa. Nah, terus di bagian nomor 2 dia tuh nulis tuh berdasarkan pengeluaran bulanan untuk hidup dan berdasarkan pengeluaran bulanan untuk bisnis, itu teman-teman harus punya pendapatan berapa atau harus menghasilkan berapa di tiap bulannya gitu. Jadi sebelum kita nentuin harga kita berapa, kita harus tahu dulu nih kita tuh sebenarnya butuh modal berapa untuk ngejalanin bisnis kita. Dan di sini dia ngasih buffer atau jarak biar kita nggak boncos-boncos banget, yaitu adalah dikali 1,3 kali. Dan hasilnya adalah segini. Nanti kita akan coba menginput sesuai dengan kira-kira realistisnya berapa sih gitu ya yang kita butuhkan. Baru di bawah sini adalah perhitungan harga jasa teman-teman gitu. Di sini ada jasa teman-teman itu apa, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat pekerjaan tersebut. Terus kemudian harga jam-jamannya berapa, ini karena dia di internasional biasanya base-nya yaitu adalah per jam rate-nya. Terus kemudian ini adalah jumlah jam dikali hourly rate. Kemudian di sini untuk pajak, dikurangi pajak ya. Dan kira-kira ini yang teman-teman dapatkan bersih untuk jasa teman-teman. Dan nanti setelah teman-teman mengatur formula ini, teman-teman bisa tahu sebenarnya gue itu perlu mendapatkan berapa project dan project seperti apa agar gue bisa hidup sebagai full-time freelancer. Oke, mari kita ke tab selanjutnya yaitu edit this untuk simulasi benerannya kira-kira berapa sih jasa harga yang normal untuk kita bisa hidup sebagai full-time freelancer. Kita mulai dulu dari yang nomor 1 ini. Ini kita tulis aja misalnya untuk kos-kosan, terus kita ini untuk listrik gitu ya.
Terus di sini ini untuk belanja, ini mungkin untuk internet, terus ini untuk nabung, terus ini kita kalau kira-kira ada yang nggak penting ya di take out aja. Oke, contohnya gini, misalnya kos-kosan teman-teman itu 1.500.000 sebulan. Ini gue udah ganti ke Indonesia rupiah, jadi biar lebih gampang. Listrik misalnya sebulan butuh 200.000. Salah. 1.000 gas anggap aja nggak ada ya. Atau air PDAM mungkin 100.000. Belanja harian mungkin teman-teman butuh 1 juta. Terus internet kita pakai yang agak bagusan di 500.000. Nabung, nah ini yang paling penting. Nabung mungkin kita taruh di 2 juta atau ya mungkin kalau pengen agak hemat 1 juta dulu. Ini mungkin kita asumsinya agak rendah dulu aja ya, kira-kira berapa gitu. Terus kemudian untuk kebutuhan bisnisnya kita tulis Adobe itu per bulannya misalnya 400.000. Untuk Google itu misalnya 100.000. Untuk Envato juga misalnya 150.000. Dan juga di sini FreePic itu juga 150.000. Oke, nah bisa dilihat berdasarkan pengeluaran bulan kita yang tidak ada hubungannya dengan bisnis dan yang ada hubungannya dengan bisnis, itu kita harus mendapatkan penghasilan sekitar 6,6 juta per bulan. Terus kemudian di sini ada jasanya. Contoh, di sini adalah jasa logo, misalnya gitu ya, ini biasa aja ya. Branding full, terus teman-teman juga misalnya buat website juga atau ada motion. Misalnya logo teman-teman butuh waktu 50 jam, branding mungkin bisa lebih lama ya, bisa mungkin 3 kali lipatnya, website mungkin bisa 300, motion bisa mungkin ya sekitar 200. Hourly rate-nya contoh kita masukin aja 200.000. Mungkin hourly rate-nya kita buat, mungkin Indonesia itu agak rendah ya, kita coba 50.000 dulu. Ketika kita masukin hourly rate-nya 50 atau 50.000 gitu ya, dan dengan total dibutuhkan waktu berapa untuk mengerjakan ini, kita akan mendapatkan untuk jasa logo itu teman-teman harus men-charge setidaknya 1,7, branding full itu sekitar 5 juta, website itu 10, dan motion itu sekitar 7 juta. Jadi kebayang teman-teman ya, hanya dengan teman-teman mengambil misalnya project website dalam 1 bulan, itu teman-teman udah cukup untuk memenuhi kebutuhan ini ya, target monthly review teman-teman, yaitu sekitar 6 juta. Ada sisa mungkin sekitar 3 jutaan untuk ditabung atau untuk jaga-jaga ke depannya kalau tidak ada project lagi. Nah, tapi kan kalau hourly rate ini jarang banget ya kita ngeliat ya. Biasanya kita sistem langsung tembak aja gitu berapa harganya. Tapi kalau kita misalnya sistemnya kayak gitu, contoh misalnya logo 1 jutaan, branding mungkin 5 juta, website mungkin sekitar 10, motion mungkin sekitar ya 7 juta. Kalau teman-teman cuman ngerjain logo doang di sebulan itu, teman-teman setidaknya butuh 10 klien yang ngebikin logo. Ya, di sini asumsinya harga logo teman-teman itu 700.000 ya. Terus untuk branding full, teman-teman itu harus mengambil setidaknya 2 project. Kalau website cukup 1, kalau motion perlu 2. Jadi hanya dengan kita ngisi-ngisi sederhana seperti tadi, akhirnya kebayang ya, sebenarnya harga yang kita berikan itu nutup nggak dengan pengeluaran yang kita butuhkan setiap bulannya. Menurut gue, service pricing calculator dari Rek and Ivet ini sangat bagus untuk teman-teman yang baru mulai di dunia freelancer atau bahkan ingin menjadi full-time freelancer. Karena apa? Karena di sini sangat jelas banget gimana dia nge-breakdown secara logis sebenarnya harga yang lo atau yang kita tawarkan itu masuk akal apa enggak, itu menguntungkan apa enggak. Bisa dilihat dari di sini kita harus ngitung dulu berapa biaya pengeluaran untuk kehidupan kita, terus kemudian berapa biaya pengeluaran untuk bisnisnya, sehingga didapat kita tuh minimal harus dapat berapa tiap bulannya. Kan kadang itu yang suka meleset. Terus kemudian di sini kita bisa mengutak-atik sendiri harga kita masuk akal apa enggak dan cukup oke apa enggak. Jadi kalau teman-teman pengen menghitung apakah sebenarnya harga teman-teman yang sekarang ini saat ini masuk akal apa enggak, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Rek and Ivet. Terus
Kalau nggak salah itu caranya dengan nge-DM, tapi gue lupa di postingan mana. Nanti gue masukin aja di B-roll. Cara dapetinnya gimana. Terus teman-teman bisa masukin sesuai kebutuhan teman-teman. Pengeluaran teman-teman berapa untuk bisnis, pengeluaran teman-teman berapa untuk yang tidak berhubungan dengan bisnis. Dan juga harga teman-teman sekarang dimasukkan, kira-kira masuk akal apa enggak harga jasa teman-teman saat ini. Jadi itu aja untuk review dan pembahasan kali ini. Dan memang rencananya kalau yang berbentuk freebies seperti ini akan gue buat untuk publik, tapi kalau untuk yang misalnya bentuknya course, terus kalau ada yang berbayar itu akan gue buat khusus untuk member aja. Jadi kalau teman-teman pengen tahu atau penasaran nih worth it apa enggak ya sebenarnya si produk dari content creator A atau dari desainer A, itu teman-teman bisa langsung jadi member aja di Killer. Tinggal klik adalah di bawah, pokoknya langsung klik gabung atau join menjadi member. Gitu aja, saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa. Dadah.